Oke, kita akan bahas nomor 1 terlebih dahulu. Di sini ada operasi hitung perkalian sama pembagian dari berbagai bentuk pecahan. Nah, pertama-tama kita harus menjadikannya dulu pecahan biasa. Ini udah jadi pecahan biasa, 4/7. Kita tulis kembali 4/7 dikali, nah ini kita 21/2 kita jadikan pecahan biasa. Syaratnya 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti jadi 5/2, lalu dibagi, nah ini 0,25 kita jadikan kepecahan. Caranya lihat, perhatikan di sini angka di belakang komanya ada 2 ya, 1, 2, maka pasti akan jadi per 100. Nah, kita lihat angka yang ada di 0,25 ada angka berapa aja? 0, 2, 5 ya. Tak 0 kalau yang di depan itu tidak dianggap, maka kita tulis aja 25. Nah, ini gitu. Berarti setelah itu ini ada operasi hitung perkalian sama pembagian. Nah, yang pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, tapi syaratnya yang di belakang ini 25/100 kita balikkan. Oke, kita langsung saja. Berarti ini jadi tetap 4/7 dikali 5/2. Nah, ini jadi kali, tapi yang belakang dibalikan ya, jadi 100/25. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke sistem coret. Nah, kita lihat pembilangnya ada 4, 5, dan 100, penyebutnya ada 7, 2, dan 25. Kita lihat apakah ada pembilang dan penyebut yang bisa dicoret. Syaratnya bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, pertama ini ya, 5 sama 25 itu bisa. 5 bagi 5 bisa, 25 bagi 5 bisa. Oke, 5 bagi 5 sama dengan 1, 25 bagi 5 sama dengan 5. Oke, ada yang bisa lagi dicoret? Ada ya, nah ini 100 dengan 5. Oke, 100 dengan 5 itu bisa dibagi dengan angka 5 dua-duanya. Oke, 5 bagi 5 sama dengan 1, 100 bagi 5 sama dengan 2, sama dengan 20. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Ada, betul. Ini 20 sama 2. Oke, 20 sama 2 bisa dibagi dengan angka 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 20 bagi 2 sama dengan 10. Oke, ada lagi yang bisa dicoret? Ini menyisakan pembilangnya 4, 1, 10, penyebutnya 7, 1, 1. Ada lagi yang bisa dicoret? Enggak ada ya. Nah, berarti langsung saja 4 kali 1 kali 10 sama dengan 40 per 7 kali 1 kali 1 sama dengan 7. Nah, 40/7 ini adalah hasil dari perkalian sama pembagian soal nomor 1. Tapi kita lihat di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa di HSB-kan. Seperti itu, kita bisa jadikan HSB. Oke, 40/7 kita HSB-kan. Nah, 40/7 itu sama artinya dengan 40 dibagi 7. Maka kita bisa kotret seperti ini. 40 dibagi 7. Oke, 7 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 40? 7 kali 5 ya. Nah, 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, kita kurang 40 dikurangi 35 sama dengan 5. Nah, maka ini hasilnya 5, sisanya 5, baginya 7. Nah, rumusnya seperti ini. H S per B. Tadi hasilnya berapa? 5 ya. Berarti 5, sisanya 5, berarti 5 per baginya 7. Maka hasilnya sama dengan 5/7. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan, berbagai bentuk pecahan dari yang paling besar. Nah, di sini ada 75%, 1,4, 3/5, dan 1/3/4. Nah, semuanya kita harus jadikan ke desimal terlebih dahulu supaya lebih mudah. Oke, mulai dari 75%. 75% itu artinya sama dengan 75/100. Oke, kita lihat per 100 ini kan nolnya ada 2 ya. Berarti angka di belakang komanya harus ada 2. Maka kita buat seperti ini dulu. Strip, koma, strip, strip. Nah,
kita lihat di sini angka yang di atasnya itu ada angka 75. Nah, kita tulis dari belakang, berarti 5, 7. Nah, depannya ini kita isi dengan angka 0. Karena sudah tidak ada angka lagi selain 75, maka kita isi dengan angka 0. Nah, 75% berarti kalau kita desimalkan menjadi 0,75. Nah, sekarang 3/5 kita jadikan desimal. Nah, ini kita bisa jadikan per 100. Oke, kita jadikan per 100. Kita lihat di sini penyebutnya 5 itu kita jadikan ke 100. Caranya 5 biar jadi 100 itu harus dikali berapa? 20 ya. Nah, maka yang di atasnya juga harus kali 20. Oke, sekarang 5 kali 20 sama dengan 100, pas 3 kali 20 sama dengan 60. Oke, 3/5 berarti desimalnya kita bisa lihat 60 per 100. Berarti angka di belakang komanya ada 2. Strip, koma, strip, strip. Kita tulis angka yang di atasnya dari belakang 0, 6. Maka di sini juga jadi 0. Nah, kita lihat jadi 0,60. 0,60 itu bisa kita hilangkan nolnya, maka jadi 0,6. Gitu. Kalau nolnya ada di belakang itu bisa kita hilangkan, tapi kalau di depan nggak bisa, gitu ya. Nah, ini 1,4 itu sudah jadi desimal, berarti tidak usah kita ubah. Nah, sekarang 1/3/4 yang harus kita ubah menjadi desimal. Maka ini caranya seperti ini. 1/3/4 itu satunya sudah menjadi angka mutlak, berarti jadi 1 koma. Nah, kita tinggal cari 3/4 itu berapa komanya ya. Oke, sekarang kita cari 3/4 itu kalau dijadikan desimal seperti apa. Oke, yang sudah kita ketahui 3/4 itu artinya 3 dibagi 4, maka kita kotret 3 dibagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa, ini tambahkan 0 di sini jadi 30. Oke, 4 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 30? 7 ya. 7 kali 4 sama dengan 28, dikurang sama dengan 2. Oke, 2 bagi 4 nggak bisa, maka tambahkan 0. 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, maka di sini 3 dibagi 4 itu kan sama dengan 0,75. Maka 1/3/4 itu sama dengan 1,75. Seperti itu. Nah, kita sudah nih menjadikan semuanya desimal, maka sekarang kita tinggal mengurutkan. Oke, tadi 75% itu desimalnya 0,75, 3/5 0,6, 1,4 sudah jadi desimal, 1/3/4 sama dengan 1,75. Nah, cara mengurutkannya adalah kita lihat di sini angka desimalnya yang ini. Lihat angka di belakang komanya paling banyak berapa angka di belakang koma? 2 kan ya? Nah, ini 1, 2, 1, 2. Nah, maka yang satu nih, yang satu angka di belakang koma kita tambahkan 0 supaya jadi 2. Nah, seperti ini. Jadi 0,60 dan 1,40, baru kita bisa mengurutkan dari yang paling kecil. Kira-kira 1,40 sama 1,75 itu besar karena angka yang di depannya, angka di depan komanya itu 1. Beda dengan ini. Nah, kalau ini angka di depan komanya itu 0, berarti dia paling kecil. Nah, 75 dengan 60 besaran mana? 60 kan ya? 75 kan ya? Nah, berarti yang pertama adalah ini. Lalu yang kedua 0,75. Nah, sekarang ini dengan ini mana yang paling besar? Paling kecil, mohon maaf. Nah, ini kan ya. Nah, baru yang keempat ini. Nah, maka urutannya 3/5. Setelah itu 75. Setelah itu 75%. Setelah itu 1,4. Setelah itu 1/3/4. Nah, maka urutannya seperti ini. 3/5, 75%, 1,4 dan 1/3/4, seperti itu. Oke, kita akan bahas soal selanjutnya. Di sini ada soal cerita di mana operasi hitung yang benar adalah ditambahkan dulu baru dikurang. Nah, oke. Di sini ada 4/5 ditambah 2, 4/8 dikurang 0,8. Nah, kita jadikan semua menjadi pecahan biasa terlebih dahulu.
Nah 4/5 sudah jadi pecahan, berarti 4/5 ditambah, nah ini kita jadikan pecahan biasa, 2 4/8, 8 kali 2 sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20, berarti jadi 20/8. Oke, dikurang 0,8 kita jadikan pecahan. Nah angka di belakang komanya ada 1, berarti jadi per 10. Kita tulis angka yang ada di sini, jadi 8. Jadi 8/10. Nah setelah itu, kalau sudah dijadikan pecahan biasa, langkah kedua adalah samakan penyebutnya. Nah kita lihat di sini ada 5, 8, dan 10. Kita cari angka yang bisa dibagi 5, 8, dan 10. Atau enggak, kita gampangnya kita ambil dulu angka 10 yang paling besar. Setelah itu kita bagi-bagi. 10 bagi 5 bisa, 10 bagi 8 nggak bisa, berarti bukan 10 penyebutnya. Oke, kita tambah lagi jadi 20. 20 bagi 5 bisa ya, tapi 20 bagi 8 nggak bisa. Oke, kita tambah lagi 30. 30 bisa bagi 5, tapi nggak bisa bagi 8, berarti bukan 30. Kita coba 40. 40 bagi 8 bisa, 40 bagi 5 bisa, maka penyebutnya 40. Seperti itu. Nah di sini kenapa kok 10 jadi 20 jadi 30? Karena ini dilipatkan, jadi ditambah-tambah 10. Ini 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30, 30 tambah 10 sama dengan 40. Nah seperti itu ya. Nah dibawakan balikan dulu, maka di sini penyebutnya 40. Nah sekarang kita operasi hitungkan dengan cara, nah ini dibagi, nanti yang kesininya dikali. Oke, 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 baru dikali 4 sama dengan 32. Oke, ditambah. Oke, 40 bagi 8 5 ya. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah kemarin banyak yang salah di sini. 40 bagi 10 sama dengan 4. 4 kali 8 sama dengan 32. Oke, nah di sini 32 ditambah 100 sama dengan 132. 132 dikurang 32 sama dengan 100, maka hasilnya sama dengan 100/40. Nah ini adalah hasil akhirnya dari 4/5 ditambah 2 4/8 dikurang 0,8. Oke, tapi 140/40 itu masih bisa kita sederhanakan gitu ya, karena dia masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Oke, contoh kita bagi dengan 10. Oke, 100 bagi 10 sama dengan 10. 40 bagi 10 sama dengan 4, jadi 10/4. Oke, ada lagi, bisa dibagi lagi dengan angka berapa? 2 ya. Oke, berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, maka di sini menghasilkan 5/2. Nah, 5/2 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka bisa diapakan? Di HSB-kan. Pokoknya ingat, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut maka bisa di HSB-kan. Nah, 5/2 itu artinya 5 dibagi 2. Oke, kita hitung. 2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 5? 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Dikurang sama dengan sisa 1. Nah, ini hasil sisanya 1 baginya 2. Maka kalau kita tuliskan, ingat rumusnya HS per B. Maka hasilnya 2, sisanya 1, baginya 2. Hasilnya maka 21/2. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya.